Mohon respon. Pak Anung, di suara Pak Bowo kedengaran nggak Pak Anung? Oh, udah gitu Pak. Sudah ya. Nah, di speakernya sampai saya taruh dengan izin kami lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari kepegawaian digital pada bulan Februari. Kita melakukan launching kepada semua layanan yang ada di kami, di Subak kami. Salah satunya adalah misalnya tanda penghargaan, kemudian izin belajar, dan sebagainya. Nah, sekarang Hidupak pun menjadi prioritas kami, karena rasanya sudah tidak zaman lagi apabila pengajuan AKKD dilakukan secara manual. Nah, ini tentunya potensi keselip dokumen mungkin hilang di tengah jalan, ataupun kalau sudah sampai di kami juga bisa saja melakukan alfa di sini secara dokumen. Makanya kami launching ini Hidupak. Kami harapkan Bapak Ibu untuk dapat mengikuti dengan sehingga tidak ada kendala ke depannya. Ada beberapa poin yang perlu kami tekankan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jangan melakukan update terhadap profil pegawai. Karena di dalam profil pegawai, apabila atur jabatan dari Bapak Ibu sekalian tidak diupdate di data IPSIS, maka akan tidak bisa masuk. Oleh karenanya yang mungkin namanya belum dituliskan sebagai teknisi penerbangan, tolong segera diupdate. Itu gambaran pertama. Kemudian bisa masuk. Ya, di sini ada satu jabatan dari teknisi penerbangan pelaksana, penerbangan lanjutan dan penilaian. Jadi kalau pas banget Dan yang kedua, ke yang bagian kanan tuh, daftarin lagi. Mohon izin di kamu dulu dari April ya. Ibu Bapak, yang kedua, dimohon Bapak Ibu rutin mengusulkan Hidupak, karena dalam 1 tahun itu 2 kali pengajuan, yakni di semester 1 dan di semester 2. Dan jangan lupa juga mengupload bukti isi kegiatan seperti ijazah, logbook, dan juga foto-foto kegiatan. Nanti secara detail dan rinci, Mas Profesor Novan sama Profesor Rohim dibantu dengan Profesor Serdi. Ini pakar-pakar JFD-nya perhubungan akan menggambarkan lebih detail tata cara pemakaiannya. Nah, jika ada kendala, itu silakan Ibu Bapak berkomunikasi dengan teman-teman di sini, bisa juga WA ke kami, untuk secepatnya kita bantu dan support. Adapun untuk UPBU yang akses internetnya sulit segala macam, ya mungkin aplikasi Hidupak ini kita bisa berikan kompensasi dengan cara manual, kira-kira seperti itu. Jadi rasanya itu Ibu Bapak sekalian, mohon kerjasama dari Ibu Bapak semua untuk tadi, kata kuncinya melakukan updating database, jangan lupa di IPSIS. Jika belum tahu cara penggunaannya, nanti di forum ini kita bisa sampaikan juga, atau bisa berkoordinasi dengan para subak tata usaha untuk melakukan updating data. Mungkin dari kami ini, ke depan insya Allah mohon doa juga dan dukungan. Posisi teknisi penerbangan juga lagi kita perjuangkan untuk sampai ke jenjang ahli. Ini dengan Pak Kabak yang baru berusaha keras sedemikian rupa, sehingga diharapkan lorong karir teman-teman tidak berhenti hanya di level asisten, tapi juga bisa naik ke jenjang ahli. Posisi saat ini sedang dalam pembahasan naskah akademik dengan Menpan. Mungkin itu dari kami, izin Pak Kabar. Nanti, ya, saya kembalikan dulu ke Pak Kabar. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo apa yang telah disampaikan terkait tata cara ataupun mekanisme pelaksanaan pengisian aplikasi Hidupak. Tentunya secara nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman sebagai PIC, Pak Profesor Novan, Profesor Septinda, sama Profesor Rahma ini. Ya kita tidak serius, tapi tentunya kita mencermati tutorial ini ataupun terkait pengisian anggarannya bisa sebagai pencernaan nanti dalam pelaksanaan pengisian bagaimana cara untuk pengisian angka kredit dari para teknisi penerbangan. Dalam hal ini memang posisinya sudah disampaikan sama dari posisi pertama, terus kemudian ke
terampil, kemudian sampai ke penyelia. Insya Allah kami berjuang untuk kedepannya biar teman-teman bisa sampai juga ke tingkat keahlian nantinya. Secara naskah akademis sudah kami sampaikan ke Menpan dan tentunya minta supporting teman-teman agar secara pelaksanaan ataupun pembahasan di Menpan nantinya diberi kemudahan kelancaran sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kami. Mungkin secara garis besar sudah kami sampaikan. Tentunya kami memberikan kesempatan untuk pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon izin Pak, saya perkenalkan nama Sumedi, teknisi penerbangan, pemandu lalu lintas penerbangan dari Airnav cabang Banjarmasin, Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, atas sosialisasi yang sangat berharga ini, dan perhatian dari Kementerian kepada kami, teknisi penerbangan. Begini Pak, kemarin sudah disampaikan surat pemberitahuan dari Kementerian Perhubungan terkait untuk percobaan updating angka kredit ya Pak. Tetapi kami dari PNS Perbantuan di lingkungan Airnav kebetulan kemarin sudah mencoba, tetapi belum bisa karena informasi data kami belum dimasukkan di dalam semacam database di kementerian. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya saya ada sedikit permasalahan terkait pengajuan angka kredit, Pak. Pangkat golongan saya, mohon maaf kalau ini saya kelewatan pertanyaannya, tapi karena ini mau saya mohon informasinya. Saya pangkat terakhir 3D, TMT Oktober 2014. Kemudian saya mengirimkan angka kredit dari 2014, masih manual pada waktu itu, sampai Desember 2017, 2 kali saya mengirimkan melalui kantor pusat kami Airnav di Tangerang, 2 kali juga data saya hilang. Data saya hilang sehingga tidak dapat diproses untuk penetapan angka kredit. Kemudian di Februari, kalau enggak Maret tahun ini, Maret 2020, saya sudah mengirimkan kembali pengajuan usulan angka kredit dari 2014 sampai 2019. Nah, ternyata di Juni ada aplikasi baru, Edupak ya Pak. Ya, saya sangat berterima kasih karena ini bisa menyingkat waktu. Nah, ini mohon arahannya terkait permasalahan saya yang dari 2014 itu seperti apa? Apakah saya harus mengupdate per tahun atau bagaimana? Itu saja Pak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Sunedi ya Pak dari Airnav cabang Banjarmasin, ada 2 pertanyaan. Siap Pak. Ini database belum termasuk di dalam yang Edupak sekarang ini sehingga waktu pengisian tidak bisa masuk. Terus kemudian terkait kepangkatan 3D dari Oktober 2014, kemudian sudah mengajukan beberapa kali sampai di 2014 sampai 2017 sehingga sampai sekarang belum. Terus kemudian diinfokan bahwa data hilang. Kemudian Februari Maret 2020 mengajukan kembali. Mungkin nanti bisa dijawab secara langsung mungkin dari PIC. Nah, sebenarnya pada hari ini adalah kita memang terkait adanya tutorial aplikasi Edupak. Nah, terkait Bapak-Bapak pertanyaan ini mungkin nanti dengan PIC bisa dijembatani terkait apa yang menjadi persoalan Bapak-Bapak, adanya bisa atau menyurati ke kami ataupun nanti ada di link email atau apa yang bisa untuk persoalan-persoalan ataupun kendala yang dihadapi teman-teman untuk bisa disampaikan ke kami, biar kami juga bisa untuk menyelesaikan terkait apa yang menjadi kendala atau persoalan masalah teman-teman di lapangan. Mungkin seperti itu, karena posisi ini waktunya kan ada dibagi menjadi 2 sesi, yaitu jam 9 sampai dengan jam 11, kemudian sesi 2 jam 13 sampai jam 15. Mungkin yang terkait pertanyaan Pak Sunedi tadi, bisa difasilitasi sama PIC yang nanti mungkin sebagai koordinator pengisian Dupak. Seperti itu, jawaban kami. Kemudian Pak Bowo menambahkan, silakan. Ya. Terima kasih Pak Gabat.
Belum makan. Terima kasih Pak Kabak. Jadi menambahkan, itulah kata kunci kenapa kami mencoba melakukan terobosan dengan membuat idupak seperti ini untuk menghindari data-data yang tercecer tadi di saat pengiriman ataupun pada saat diterima ternyata juga miss. Gitu. Karenanya dengan ini diharapkan nanti bisa terrecord dengan baik Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu Bapak bisa melihat data yang Bapak Ibu upload, terus teman-teman yang ada di pusat bisa melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data yang Bapak Ibu upload. Harapannya kolesterol ataupun kendala yang terjadi di Pak Sunedi tidak terjadi lagi nanti ke depannya. Kedua, akan ada kendala seperti database yang teman-teman kita bekerja di Airnav dan di Angkasa Pura itu belum masuk ke dalam idupak ini. Nah ini sambil jalan, kami coba tim IT kami coba minta untuk bukakan akses. Kami memiliki database dari Bapak Ibu sekalian itu di beberapa bulan yang silam. Cuman kalau ternyata masih ada yang belum bisa masuk atau bisa mengakses, kami mohon WA ke nomor kami Bapak Ibu sekalian. Mas Rohim, Mas Novan, tolong dituliskan nomor WA saya juga teman-teman berdua, sehingga nanti kalau masih ada kendala, segera WA biar kami segera selesaikan persoalannya dengan tim IT kami, Pak. Mungkin itu. Solusinya. Terima kasih Bapak atas informasinya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, lebih lancar lagi. Amin. Ya, sukses buat Kementerian Perhubungan. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Ya, kalau masalah pangkat nanti mungkin Mas Novan, Mas Roy bisa menambahkan. Di polling tadi setahu kami ya di 3D itu udah tertinggi kecuali nanti kita aktif kita buka ya. Buka kamera lu aja. Mungkin itu sementara. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunedi, kami beri kesempatan jika pertanyaan. Selesai ini Pak Sunedi sudah untuk yang kedua kalinya silakan. Kalau memang masih ada yang mempertanyakan terkait kendala atau permasalahan apa yang ditanyakan Pak Sunedi dan sebagai pertanyaan awal tentunya jangan diulang. Terima kasih. Silakan. Ada lagi? Mungkin kepala kantor dari UPBU, Gis. Oh itu silakan di Pak. Silakan Pak, Gis. Itu ya di suaranya, Gis. Siap. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Nama, mohon izin, nama Hamzah dari UPBU Syukuran Aminuddin Amir Luwuk. 3 bulan ya. Sementara nanti tanggal 5 dihapus. Ya. Berarti ada masalah sosialisasi. Tanya sama dia. Silakan Pak. Ya, siapa? Mohon izin. Baik Pak, pertanyaan saya yang pertama, kemarin kan kami sudah mengirimkan angka kredit kami. Terus terbitkanlah SK dari bahwa dia dianggap dari jabatan SK ya, SK fungsional, bukan. Ya lanjut, harus suaranya Pak Hamzah, suaranya masih di. Ya. Sekarang kita ulangi dari suratnya. Nah, ya udah. Siap. Kenaikan market dari sini. Baik Pak, saya ulang kembali mengenai pendidikan Pak. Pendidikan di dalam jabatan fungsional itu kan D3 paling tinggi. Betul ya. Gimana kalau untuk jenjang S1 dan S2 Pak, untuk yang mempunyai ijazah tersebut, apakah dimasukkan dalam perhitungan angka kredit juga Pak? Lanjut lagi, yang kedua mengenai jurnal. Saya kan udah ada 2 jurnal yang saya sudah buat. Itu gimana hitungannya Pak mengenai jurnal itu dan masuk di angka kreditnya seperti apa? Pak Hamzah, terima kasih ya. Sudah itu Pak Hamzah, ada 3 tadi saya itu terkait sudah mengirimkan angka kredit, kemudian terkait pendidikan D3, terus kemudian ada
jenjang S1, S2, kemudian jurnal, 2 jurnal yang bagaimana secara penghitungannya. Nah, ini semua apa yang menjadi pertanyaan Bapak nanti akan dijawab dalam waktu penyampaian secara tutorial yang disampaikan oleh teman-teman. Nanti secara garis besarnya akan disampaikan seperti itu, termasuk dalam materi yang akan disampaikan seperti itu, Pak Hamza. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Kesempatan yang ketiga, silakan. Silakan. Kalau memang sudah nggak ada lagi, kami cukupkan waktunya untuk terkait pembukaan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada disampaikan. Terima kasih tadi Pak Hamzah, Pak Sunedi atas pertanyaan-pertanyaan, dan tentunya harapan kami tutorial akan menjembatani teman-teman terkait pertanyaan-pertanyaan tadi dan juga bagaimana mekanisme ataupun teknis tata cara terkait untuk pengisian EduPak. Demikian, saya mungkin mohon undur, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Bowo ataupun teman-teman terkait untuk tutorialnya. Terima kasih, salam sehat dan salam semangat terus untuk bisa memajukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih. Atas waktu dan kesempatan. Jadi kita langsung saja masuk ke teknis bimbingan teknis pemakaian EduPak. Silakan Bapak Ibu bertanya dari A sampai Z nantinya setelah paparan dari Mas Nova dan Mas Rohim. Kalaupun ada kendala teknis, misalnya sudah dilakukan baik masalah login dan segala macamnya, silakan Bapak nomor kami ya Pak. Nanti Mas Nova, Mas Rohim. Kencing dulu dulu. Mungkin Bapak Ibu, bolanya kami tendang sekarang ke Mas Novan untuk diolah, untuk kemudian nanti terjadi dialog suara. Silakan Mas Novan. Dia pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo atas kesempatannya. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan teknisi penerbangan dan beberapa yang mewakili. Ya. Hari ini kita akan melakukan tutorial EduPak seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bowo. Sebenarnya aplikasi EduPak ini sudah sempat kita launching pada bulan Februari di Jakarta. Memang mungkin hanya beberapa teman teknisi yang waktu mengaji dan sisanya memang lebih banyak ke pengelola kepegawaian. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah awalan dari kami untuk perkenalan sebenarnya. Jadi di sesi itu pun kita sudah sampaikan untuk menitipkan pesan ke teman-teman teknisi bahwa sudah dibuka untuk masa uji coba sebenarnya. Selama masa uji coba itu sampai sekarang, selama kami pantau, itu memang hanya beberapa yang mencoba untuk mengakses, kemudian sudah beberapa yang mengupload juga, dan sudah kami evaluasi juga beberapa. Jadi memang tidak semua terinfo secara detail. Nah, kemudian oleh sebab itulah kami pagi hari ini kita adakan acara BIMTEK untuk khususkan ke teman-teman teknisi. Nah, mohon izin untuk teman-teman yang dari Airnav, kemudian dari Bubu Batam dan Angkasa Pura 1 dan 2, untuk sementara ini kita fokuskan ke OPBU. Karena memang di OPBU itu sudah ada admin lokal untuk aplikasi IMSIS-nya. Sehingga kendala-kendala seperti non-teknisnya masih bisa diatasi di situ. Tapi kita usahakan untuk secepatnya untuk teman-teman dari di luar OPBU untuk langsung ikut bergabung di aplikasi EduPak ini. Ya. Oke. Kita mulai aja untuk sesi pertama ini. Izin untuk pertanyaan
lebih baik dicatat dulu aja daripada nanti di tengah-tengah berhenti kemudian kita tidak fokus ke sampai dengan sesi akhir. Jadi mungkin untuk dicatat dulu poin-poin apa yang ditanyakan, nanti setelah kita paparan secara besar dari aplikasinya, nanti kita akan kasih kesempatan untuk diskusi dengan pembahasan secara lebih detail. Ya, terima kasih. Oke, share. Ya, ini kita masuk ke aplikasi portal untuk IMSIS. Nah, sejak dari kemarin sebenarnya kami ingin menunjukkan untuk satu login dari sesi teknisi. Cuman memang ternyata banyak teman-teman dari teknisi sudah pada mengupdate password defaultnya. Jadi saya rasa itu memang sudah bagus sebenarnya. Jadi saya hanya menunjukkan untuk satu yang memang posisi saat ini memang masih memakai password default, dan mohon maaf untuk saya tidak akan merubah-rubah datanya. Saya hanya ingin menunjukkan untuk satu contoh. Ya, kita pakai dengan login atas nama Pak Sumanto. Dari unit kerja Budiarto Curup. Ya, kita masuk ke Datiku, integrasi kepegawaian. Kemudian ke aplikasi jabatan fungsional. Selamat datang. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk aplikasi Dupak. Di sini, kalau sudah berhasil login dan masuk dengan namanya masing-masing sudah muncul di sini, itu berarti menandakan bahwa yang bersangkutan prosedur awalnya sudah benar. Contoh adalah nama jabatan. Karena jika pada saat login masuk di sini nama yang bersangkutan tidak ada, itu berarti ada kendalanya. Seperti mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Kasubag Pak Bowo tadi adalah nomenklatur jabatannya salah. Jadi harus sesuai dengan yang aplikasi. Nah, jabatan-jabatan yang kami filter adalah teknisi penerbangan pelaksana, kemudian teknisi penerbangan pelaksana lanjutan, dan teknisi penerbangan penyelia. Jadi disesuaikan dengan jenjang, sesuai dengan SK. Ya. Oke, lanjut. Ya, kita kembali ke Pak Sumanto. Ya, di sini kita coba lebih detail. Nah, di sini adalah daftar dokumen-dokumen jabatan fungsional yang kami harapkan adalah semua file terkait dokumentasi jabatan fungsional atas nama yang bersangkutan ada di sini semua. Ini tujuan kami membuat seperti ini memang agar tidak lagi ada kendala-kendala dalam hal penyimpanan, sehingga semuanya terekam dengan satu tempat yang bersangkutan bisa mendownload atau melihat sesuai dengan masing-masing. Begitupun juga untuk SK-PAK yang sudah terbit, akan kami langsung otomatiskan untuk upload di sini. Seperti itu. Kecuali untuk yang kebutuhan kenaikan pangkat seperti SK-PAK asli, nanti tinggal koordinasi ke tim bagian kepangkatan, untuk koordinasi dengan kami di tim unit fungsional untuk SK-PAK aslinya. Sehingga teman-teman tidak perlu lagi untuk ke Jakarta mengambil SK-PAK aslinya untuk disampaikan ke mereka. Nanti kami bisa membantu untuk saling koordinasi. Jadi di sini file-file apa saja yang akan diupload. Ya, izin ini untuk di sini file uploadan itu dari kami kepegawaian yang akan mengupload.
Jadi teman-teman tidak perlu untuk susah-susah, karena file upload-nya juga banyak, jumlah teknisi juga banyak, jadi mohon maaf, kami mungkin akan butuh proses untuk mengupload semua file-file yang ada di dalam data kami. Seperti itu. Jadi di contoh ini, di Pak Sumanto ini, sudah ada file untuk pengangkatan pertama kali ke fungsional. Gitu. Kemudian SKPAK mulai dari tahun-tahun lama sampai yang terbaru. Kemudian untuk sampai dengan kenaikan jenjang jabatan. Nah, SK kenaikan jenjang jabatan semuanya akan ada di sini, di satu tempat di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat untuk cross check di sini file-filenya yang dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan untuk yang lain. Kemudian kemudian untuk EduPak, ya, untuk EduPak saya akan ngasih satu contoh saat login. Cuman ternyata setelah saya melakukan pencarian ke login teknisi, sudah banyak teknisi yang ternyata sudah melakukan update password, sehingga saya mencoba dengan login saya sendiri, mohon maaf ya. Tapi tetap nanti bisa ke Nah, kalau di kami, perbedaannya adalah kami bisa melihat semua daftar pegawai di DJO ini, semua daftar nama-nama yang memang sudah menjadi jabatan fungsional, tidak hanya teknisi penerbangan, tapi semua pejabat, para pemangku jabatan fungsional di sini. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum bahwa profil nama pemangku itu sudah sesuai dengan yang disyaratkan, seperti saya sebutkan tadi, untuk terutama untuk nomenklatur jabatannya, sehingga bisa muncul namanya. Oke. Untuk mencontohkan EduPak, saya mohon izin atas nama Dwi April Hidayat. EduPak. Ya, di menu EduPak. Ya. Nah, di EduPak list ini adalah daftar EduPak yang diusulkan oleh Dwi April dengan data-datanya. Jadi, karena sekarang usulan pertama, berarti di sini belum ada. Maka kita masukkan ke menu data kegiatan. Nah, di sini sesuai dengan Kemenpan 192, itu ada 4 klaster, yaitu pendidikan, kegiatan teknisi, kemudian pengembangan profesi, dan penunjang. Semua menjadi satu untuk penginputannya, yaitu melalui tambah data. Kita kasih contoh untuk kegiatan bulan Januari tanggal 7, atas nama Dwi April melakukan diklat. Kemudian untuk file bentuk dalam file ini bisa berupa PDF maupun JPG untuk foto.
Kemudian untuk detail kegiatan, itu bisa ditambahin untuk lebih menjelaskan terkait dengan kegiatannya. Karena ini adalah diklat, saya kira sudah jelas. Kemudian save. Nah, sudah masuk untuk di bagian pendidikan. Kemudian untuk menambah kegiatan. Contoh bulan Februari. Kita satu kegiatan listrik. Jadi untuk kegiatan bisa langsung memilih dan men-searching sesuai dengan SKP ataupun pekerjaan sehari-hari yang Bapak Ibu laksanakan. Contoh, melakukan menyiapkan sertifikasi teknis kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas listrik penerbangan. Jumlah kegiatan 100. Untuk bukti kegiatan bisa berupa foto pada saat melakukan kegiatan. Ya, untuk pemasukan jumlah volume itu bisa dengan dua pilihan, yaitu memasukkan sesuai dengan jumlah pada saat pelaksanaan. Jadi per hari bisa seperti kegiatan kita di AP2KP, sehingga lebih memudahkan kita pada saat nanti pada akhir di rekap dupaknya, sehingga tidak perlu menginputkan kembali, atau bisa sesuai dengan jumlah periode. Seperti itu. Kita save. Nah, untuk kegiatan sudah masuk dengan nilai angka kredit 4. Kemudian kita masukkan lagi listrik. Volume 250. Nah, oke, sudah masuk. Kemudian kita coba contoh untuk pengembangan profesi. Profesi itu contohnya rating. Mendapatkan rating baru 1. Bukti bisa berupa foto lisensinya atau hasil scan dari lisensi. Mohon maaf, rating. Kemudian untuk kegiatan penunjang. Penunjang ini bisa berupa, contoh adalah tanda penghargaan. Penghargaan Satya Lencana misalnya 30 tahun. 1. Hasil scan dari sertifikat untuk tanda penghargaan. Ya. Nah, oke. Kita anggap bahwa semua data yang kita usulkan sudah masuk, semua sudah terrecord di sini. Maka selanjutnya adalah ke submit. Nah, perlu digarisbawahi untuk submit ini adalah sesuai dengan SE 16 sesuai dengan surat edaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor 16 tahun 2018 bahwa pengumpulan untuk dupak poin nomor 10 ini untuk periode April itu batas waktunya adalah 7 Februari. Kemudian untuk Oktober itu adalah 7 Agustus.
Nah, kami harapkan untuk submit Dupak itu sebelum tanggal ini. Nah, jadi kami harapkan untuk submit Dupaknya sebelum tanggal 7 Februari dan 7 Agustus. Nah, setelah tadi kita inputkan, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan, yaitu kita masih membutuhkan legalisasi dari pimpinan untuk verifikasi kegiatan-kegiatan dari Bapak dan Ibu-Ibu. Maka semua yang dia diusulkan itu diekspor maka hasilnya nah, hasilnya adalah di sini Dupak hasil airport yang kegiatan yang sudah dimasukkan tadi atas nama 2 April dari Bandara Halu Oleo, diklat 1 kegiatan atau dan kegiatan listriknya ada 2, kemudian mendapatkan rating, kemudian tanda penghargaan 30 tahun dengan total usulan untuk periodenya adalah 11,75. Nah, maka yang bersangkutan sesuai dengan Dupak harus ditandatanganin oleh kepala kantor. Sesudah ditandatanganin Dupaknya, nah, setelah Dupak ditandatanganin oleh kepala kantor, itu hasil scan-nya diharap di-upload ke aplikasi. Nah, begitu juga dengan surat-surat pernyataan yang lain sesuai dengan sesuai yang sudah diinputkan oleh di awal tadi kegiatannya. Jadi kita ekspor semuanya. Oke, kita ekspor. Kemudian surat pernyataan penunjang kita ekspor juga. Nah, ini contoh dari hasil. Lanjut yang punya ringka. Jadi 1 tahun ini. Iya, karena sudah diganti panokan itu.
Kalau suaranya lu nggak kuat. Oh. Ya, tes. Ya. Jadi jika sudah di tempat kami setelah melakukan meng-cross check dokumen di sini, apakah sudah sesuai dengan yang diusulkan, seperti diklatnya dengan sertifikat, kemudian kegiatan-kegiatannya, laporan, logbook, kemudian untuk penunjangnya, denda jasa ataupun rating dengan license-nya, sudah oke. Nah, kami di tim kepegawaian akan melakukan verifikasi. Tapi jika memang masih ada kesalahan, misalnya Dupak masih lupa belum ditandatangani karena kelupaan, tapi keburu diupload, kami masih memberikan kesempatan untuk melakukan revisi sebelum batas tanggal waktu, yaitu 7 Februari dan 7 Agustus. Nah, di sini kami kasih contoh untuk file Dupak belum ditandatangani. Nah, otomatis Dupak akan kembali lagi ke yang bersangkutan. Nah, di sini status Dupak kita yang kirimkan ternyata ada revisi. Maka kita lihat dokumen. Nah, ini catatannya. Dokumen Anda, file Dupak belum ditandatangani. Berarti kita coba untuk ekspor lagi, tanda tangani, kita cek, oh ternyata memang belum ditandatangani. Kita tanda tangan, kemudian kita upload lagi. Sudah di-upload, nah, kita periode lagi, dan kita lakukan submit. Revise, data dokumen, diekspor, kemudian kita upload lagi, sudah, terus kita submit. Sudah, kita submit lagi. Oke, maka status di list Dupak kembali berubah menjadi in progress. Berarti sudah masuk ke dalam daftar di tim sekretariat. Nih, in progress. Kemudian, bagaimana jika posisi Dupak sudah siap untuk dinilai? Dalam artian statusnya sudah komplit dan siap untuk sidang. Itu kita kasih contoh atas nama Yusuf dari Mutia Paruh. Nah, di sini adalah status Dupak yang diusulkan itu sudah benar dan siap untuk dinilai. Berarti siap untuk dilakukan sidang. Nah, tapi mohon izin, di sesi kali ini kami tidak bisa menayangkan atau menampilkan proses sidangnya, karena itu hanya untuk tim penilai. Nah, jika usulan Dupak sudah dinilai
atau telah disidangkan, maka statusnya akan berubah menjadi sudah dinilai. Dengan rekapan nilai pengajuannya 20,5, nilai yang disetujuin dari tim penilai sebesar 13,5. Nah, total angka kredit ini adalah penjumlahan dari nilai angka sebelumnya, pak terakhir dengan yang diterima, yang dinilai oleh tim penilai. Nah, setelah sudah dinilai, maka hasil pak itu akan kami proses untuk penetapan. Sampai dengan status berubah menjadi terbit. Itu menandakan SK pak sudah selesai dan sudah ditandatangani, dan file sudah telah kami upload ke dalam list jabatan itu di masing-masing fungsionalnya. Jadi Bapak dan Ibu, jika status edupaknya sudah terbit, maka tinggal cross-check di sini, maka otomatis sudah ada masuk, gitu. Ya. Sementara ini secara garis besarnya untuk pengajuan edupak seperti ini, dan untuk proses untuk edupak selanjutnya atau periode selanjutnya kurang lebih hampir sama seperti itu. Jadi hanya tinggal untuk teman-teman teknisi Bapak dan Ibu semuanya untuk rutin menginput kegiatan, entah itu 1 hari atau setiap seminggu sekali, sehingga pada saat nanti setelah selesai periodenya tinggal mengajukan usulan, tidak perlu lagi melakukan penginputan, hanya tinggal meng-cross-check apakah semua data sudah lengkap, kemudian tinggal diekspor untuk ditandatangani dan diupload, dan siap untuk melakukan disidang. Ya, untuk edupak kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Ya, oke, kita kembalikan ke tim moderator. Ya, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana? Apakah sudah bisa mengikuti dengan baik terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Mas Novan? Oh iya, Bapak dan Ibu, sebelumnya kalau ada yang masih bermasalah dengan IMSIS-nya, segera diberitahukan kepada kami. Ada saya, Rohim, terus ada Mas Novan, ada Mbak Septi. Untuk nomornya mungkin bisa dicatat sama Bapak Ibu dan juga akan kami tampilkan. Saya Rohim itu nomornya 0852 68 88 28 29. Sedangkan untuk Mas Novan itu sendiri nomornya Mas Novan itu nomornya di 0821 57 10 59 60. Selanjutnya Mbak Septi itu nomornya 0813 17 74 1651. Di surat yang pernah kita sampaikan sudah kita berikan juga nomornya. Silakan dihubungi kalau ada permasalahan terkait dengan edupak, PAK, fungsional. Mungkin insya Allah kami bantu seperti itu. Nah, kalau sekarang kita diskusi dulu. Kalau ada pertanyaan yang ditanyakan, baik itu terkait aplikasi, terkait fungsional, silahkan dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu. Langsung di-unmute aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Silakan Pak, maaf, saya silakan. Nggak apa-apa. Ya, Mas, maaf mengganggu. Maaf ini, terima kasih kesempatannya. Tadi disampaikan
dalam itu kan kita update profil segala macam, terus sampai ada penilaian 6 bulan, 12 bulan ya untuk temponya kalau nggak salah tadi ya. Ada tadi dipaparkan ada 2 pilihan, 6 bulan dan 12 bulan. Terus mohon izin terkait pengajuan EduPak ini diberlakukan mulai 1 Januari 2020 atau berlaku surut untuk mengakomodir pengajuan tahun-tahun sebelumnya, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan bahwa ada bukti untuk pengajuan DUPAK. Kalau sebelum EPU-PNS ini kan kita, kalau saya sebagai tenaga PLLU, itu kan kita mengisi tiap hari ada daftar kegiatannya. Nah, untuk EduPak itu apakah juga menyatakan seperti itu atau tidak, Mas? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo? Iya, Pak Ismedi. Izin, saya coba untuk menjawab. Ya, untuk EduPak ini adalah statusnya berlaku surut. Jadi sesuai dengan periode SK-Pak terakhir. Sehingga diganti contoh misalnya kalau SK-Pak terakhir sebelum EduPak ini dijalankan, misalnya adalah periodenya adalah 1 Juni 2009, misal 2019, maaf 2019, berarti yang diusulkan untuk EduPak adalah mulai dengan 1 Juli 2019 sampai dengan yang diusulkan tadi sampai dengan Desember atau Juni 2020 misalnya. Seperti itu. Siap. Jadi sesuai dengan kelanjutan SK-Pak terakhir seperti itu. Ya, makasih. Jadi nggak masalah. Clear, Mas. Ya. Kemudian untuk bukti fisiknya itu seperti sudah saya sampaikan tadi, bukti fisik itu bisa dilakukan per hari atau jika memang banyak, misalnya bisa dilakukan mingguan. Seperti itu. Jadi misalnya kegiatan input tanggalnya itu monggo untuk diatur aja nggak apa-apa. Jadi yang penting volumenya. Jadi misalnya dalam 1 minggu, misalnya itu dilakukan satu kegiatan, misalnya seperti Pak Sumedi bilang mengontrol pesawat misalnya, LLU, itu 1 minggunya misalnya 50 kegiatan, maka bisa dimasukkan di hari Jumatnya atau hari Sabtunya dengan volume selama 1 minggu itu. Begitupun juga dengan minggu-minggu berikutnya. Itu nggak masalah, Pak. Nah, untuk buktinya, itu bisa berupa foto atau scan bukti fisiknya. Jadi kalau memang laporannya itu banyak, dibuat PDF saja. Atau kalau memang cukup 1 lembar, bisa di-scan atau difoto nggak apa-apa. Yang penting ada buktinya. Seperti itu. Jadi kita memang lebih memudahkan. Pak. Ada lagi? Mas. Makasih sudah, Mas. Oh ya, siap. Ya. Silakan dilanjut yang teman-teman yang masih ada pertanyaan. Izin Pak Novan, bertanya bisa? Siap. Silakan, Pak. Ya, ada pertanyaan dari teknisi Cuk Nyadin ini yang nggak berani bertanya. Karena posisinya mungkin ini khawatir dia. Mereka mengisi EduPak, cuman masalah di pendidikan itu belum muncul. Ini mungkin saya kurang tahu, mereka sudah menginput, tapi sampai saat ini belum bisa di-IMSIS itu untuk input dari sisi pendidikan. Ya, kiranya mungkin terjadi pada teman-teman di UPBU lain, cuman mungkin bisa dapat pencerahan dari Bapak sekalian. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Pak Majid. Ya, untuk pendidikan terakhir, jadi saya tunjukkan saja. Nah, untuk pendidikan terakhir dan bidang jabatan di profil teknisi itu yang menginput adalah kami. Oh, siap. Itu. Karena memang pendidikan ini
tidak serta-merta sesuai dengan yang bersangkutan. Jadi misalnya contoh yang bersangkutan sudah melakukan pendidikan misalnya D3 atau D4, tapi belum diakomodir di PAK misalnya. Nah, maka kita memang membatasi di situ. Jadi jika sudah dimasukkan ke dalam SK PAK dan mendapatkan LHK kredit, kita akan update di situ. Itu Pak. Siap. Makasih Pak Novan. Sama-sama Pak. Mohon izin Pak. Ya, silakan Pak. Dari mana? Selamat siang Pak. Kenalkan Pak Yudi Pak dari Bubu Hang Nadim nih Pak. Ya. Mohon izin untuk menanyakan mengenai pengisian itu kegiatan harian itu Pak. Apakah di list itu sudah ada misalnya kita hari ini melakukan kegiatan perawatan listrik kelas B gitu. Apakah di listnya itu sudah ada atau kita ketik sendiri gitu Pak? Terima kasih Pak. Maksudnya butir-butir kegiatan tuh Pak. Siapa? Nanti sedang disiapkan jawaban sama Pak Novan Pak. Langsung ditunjukkan. Jadi kami informasikan, jadi konten yang ada di Dupak ini keseluruhannya uraian kegiatannya ngambil dari Kemenpan 192 ya. Jadi nanti tinggal di search aja Pak apa kata kuncinya sehingga Bapak bisa misalnya contoh melakukan perawatan peralatan seperti itu nanti akan muncul sendiri Pak. Oke Pak. Nanti sedang kita contohkan Pak contohnya. Nanti Bapak ulangin aja Pak apa namanya tadi perawatan apa Pak. Silakan Mas. Pak. Ya, nama kegiatannya? Ya misalnya itu Pak perawatan untuk peralatan listrik kelas B gitu Pak. Tingkat 3, tingkat 2 gitu Pak. Sudah ada tuh Pak ya. Soalnya kami kan belum bisa masuk di itu Pak, di edupaknya itu Pak. Listrik. Mungkin kata-katanya kurang sesuai sama yang di Kemenpan 192. Karena kita acuannya di situ Pak, mohon izin. Listrik. Kategori ya Pak. Iya Pak, kategori B. Jadi izin seperti disampaikan oleh Mas Rohit. Pemeliharaan katanya, bukan perawatan. Jadi kata di Kemenpannya pemeliharaan Pak. Iya. Jadi kalau kita klikkan perawatan itu tidak akan muncul, tapi ketika di pemeliharaan karena sesuai dengan Kemenpan 192 itu yang dikenal katanya pemeliharaan. Nah jadi itu yang Bapak pilih seperti itu. Yang tadi kategori B atau kategori berapa Pak izin? Kategori C Pak. Oh C silakan. Insya Allah ada sih Pak. Ada Pak ya. Oke Pak siap. Dimengerti Pak. Siap. Jadi izin menyampaikan buat teman-teman teknisi yang lain juga untuk membuka kembali Kemenpan 192-nya karena di acuan uraian kegiatan yang kita gunakan itu di Kemenpan 192. Jadi untuk memudahkan nanti teman-teman mengisi untuk di kalibrasi kembali. Biasanya mungkin diubah sedikit, dikembalikan lagi ke seperti Kemenpan 192-nya. Kalau ada yang masih mau bertanya, dipersilahkan. Kita harap sih teman-teman yang di lokasi juga sekalian mencoba ya, karena untuk sampai dengan sesuai surat kita yang terakhir, sampai dengan tanggal 6 Juli, insya Allah kita buka open pre-order. Oh bukan, kita buka open coba-coba. Jadi silakan dicoba aplikasinya, silakan di-upload. Namanya coba-coba, nanti di atas tanggal 6 kita akan wipe semua, kita akan hapus semua yang coba-coba. Silakan upload dokumen yang benar, yang sebenar-benarnya. Supaya nanti dalam waktu pelaksanaan sidang tidak terjadi kesalahan. Seperti itu. Kalau ada permasalahan, silakan informasikan kepada kami untuk kita perbaiki aplikasinya. Silakan Bapak dan Ibu, masih diberi kesempatan. Kalau ada yang masih bingung atau bertanya, silakan. Bertanya Pak. Siap, langsung. Dari UPB MOPA Pak. Siap. Misalnya kita melaksanakan diklat Pak. Misalnya 10 hari atau mungkin 2 minggu. Nah, izin nanti pada saat kita inputnya di Edupak, apakah cukup 1 kali atau pada saat itu uraian hariannya tetap ditulis semua Pak izin?
Izin Mas. Jadi untuk di klub bisa 1 hari saja nggak apa-apa, karena bukti fisiknya adalah 1. Jadi cukup mewakili saja. Untuk mewakili, Pak ya? Tuh. Ya. Terus Jadi untuk meskipun sementara itu, Pak ya, untuk format ya. JPEG masih belum bisa masuk, Pak ya? Sudah bisa. Sudah. Oh, sudah. Ya. Kemarin harus dirubah ke PDF, Pak. Oh ya, memang ini beberapa masukan kemarin sampai dengan tahap uji coba. Jadi memang tujuan kami membuka untuk masa uji coba ini memang untuk menghimpun masukan-masukan dari Bapak dan Ibu semuanya di sini, terutama yang teknisi, untuk menyampaikan kekurangannya seperti itu. Jadi kemarin sudah ada yang memberi masukan terkait file upload, kendalanya di scan karena tidak semua bandara itu punya alat scanner seperti itu. Jadi mereka lebih mudah pakai foto. Jadi kalau seperti tadi teman-teman di Mopam misalnya, setelah diklatnya ada di Bogor misalnya, kemudian sudah langsung dapat sertifikat pada hari terakhir, daripada lupa nanti sampai ke bandara Mopanya, terus sertifikatnya ketelisur di mana, mohon maaf. Nah, mungkin udah langsung Bogornya itu setelah diterima langsung difoto. Langsung masukin ke aplikasi fungsional, masukkan ke datanya, langsung otomatis sudah terrecord gitu. Jadi tidak perlu lagi untuk scan-scan lagi. Oh, siap. Mungkin izin Pak satu masukan lagi, Pak. Soalnya kan kita masih membuat AP2KP, Pak ya. Mungkin kedepannya bisa nggak Pak disinkronkan dengan EduPak Pak izin? Ya, kalau untuk AP2KP memang benar. Jadi untuk sampai saat ini kondisinya memang masih terpisah. Siap. Tetapi kita coba untuk jika memang ada kesempatan untuk sinkronisasi, kita akan ambil peluang itu. Siap. Karena memang kebetulan, ya memang betul, hampir sama. Siap. Siap. Terima kasih Pak sebelumnya atas jawabannya Pak. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin Mas Novan. Selamat pagi, selamat siang dengan rekan-rekan yang mungkin ada di daerah Timur. Saya Yudi Mas dari Bandara PT Pranoto. Ya. Ya, ini kayaknya baru ketemu Mas Novan kali ini nih. Kayaknya sering mengenal namanya Mas Novan, Mbak Septi, ada Mas Rohem, tapi kayaknya baru jumpa hari ini. Mas izin nih, ada beberapa hal yang mungkin yang kami pengen tanyakan, karena kemarin kita sudah nyoba uji coba. Salah satunya adalah di teman-teman di Bandara PT Pranoto, ada beberapa yang edubaknya memang belum diupdate ya, artinya memang dicek itu data-datanya belum ada. Berarti nanti dari timnya Mas Novan dan kawan-kawan nanti mungkin akan yang bantu mengupdate gitu ya. Satu itu. Yang kedua, untuk pengisian kegiatan itu Mas Novan, izin, apakah kan tadi disampaikan bahwa dalam pengisian kegiatan itu ada mungkin ada Mas Sumedi tadi menyampaikan bahwa bisa mingguan begitu atau harian begitu. Nah, artinya begini, kalau dalam tadi kan ada from to-nya itu, kalau dalam kegiatan itu ada from to. Artinya tapi dalam pengisiannya cuma 1 tanggal begitu ya. Nah, itu ada from to-nya. Kalau misalnya diisi harian atau mingguan, nanti efeknya adalah di surat pernyataannya akan banyak banget kegiatannya begitu ya. Tapi kalau di dalam misalnya pembuatan kita yang dupak, yang manual-manual secara yang lama itu kan cuman misalnya kita saya listrik nih, menyiapkan mengoperasikan peralatan A, yang kedua menyiapkan peralatan B, C misalnya. Artinya di surat pernyataan cuman ada 3 nih, cuman nilainya udah langsung kumulatif semua, terakomodir semua. Artinya cuma ada 3, tinggal nanti tanda tangan jabatannya begitu ya. Ya. Kalau misalnya per mingguan atau per harian kan artinya nanti ada kegiatannya banyak sekali. Karena kemarin kita coba banyak sekali. Ini kalau tiap hari kegiatan ngisi kayak di AP2KP nanti banyak sekali. Padahal apakah seperti itu atau seperti apa? Artinya kita sama-sama izin nih menyamakan persepsi di semua teknisi ini begitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga,
ada beberapa kemarin yang surat pernyataannya misalnya pengisian surat kegiatan pelaksanaan pelayanan, tetapi judul di Excel-nya yang kita ekspor itu munculnya surat penunjang, artinya kurang mohon izin, kurang matching begitu. Mungkin ada keliru-keliru gitu aja sih. Tapi masih bisa kita edit, kita masih bisa kita edit. Adapun juga NIP-nya juga nggak muncul gitu-gitu. Tapi mohon izin nanti mungkin artinya ini kan masih trial and error, artinya kami juga mengharapkan bisa paten begitu. Terima kasih Mas Novan. Ya, ya Mas Didi, siap. Jadi memang benar untuk input kegiatan itu memang kita tidak membatasi. Jadi kita serahkan ke masing-masing teknisinya. Mau menginputkan tiap hari dengan konsekuensi seperti Mas Didi bilang tadi, memang di surat pernyataan akan banyak, nggak masalah. Kalau memang dia lebih mudah seperti itu, karena tidak mau mohon izin diribetkan pada saat-saat terakhir menginputkan atau nanti lupa menginputkan misalnya. Tapi kalau memang lebih memudahkan dibuat mingguan atau 2 mingguan atau langsung per periode, ya silakan, nggak masalah. Yang penting adalah jumlah volumenya itu hasil akhirnya akan sama. Nah, itu. Jadi makanya itu tujuannya pada saat usulan EduBug itu harap di cross check di hasil ekspor EduBug-nya itu apakah betul nggak jumlah kegiatan, volume kegiatannya itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk ekspornya itu memang benar minggu kemarin itu memang masih ada yang error di situ, dan itu juga sudah ada masukan. Kalau nggak salah, insya Allah hari ini sudah benar. Jadi kalau kita ekspor per hari ini, insya Allah namanya sudah benar. Tuh, tapi kalau namanya di screenshot itu masalahnya di mana, nanti akan kita coba untuk cari solusinya. Gitu. Tambahan lagi mungkin Mas Novan, izin. Untuk pengupdatean data yang tadi memang harus dari sisi dari tim-tim teman-teman Jakarta ya. Tapi kalau untuk yang mungkin nama dan segalanya, apakah admin lokal sini bisa, artinya untuk IMSIS-nya begitu? Ya, jadi izin kalau untuk update data itu lebih banyak domainnya di admin lokal. Jadi kami itu untuk dapat profil hanya di pendidikan terakhir dan bidang jabatan. Jadi kewenangan kami cuma di situ. Tapi sisanya seperti nomenklatur jabatan, pangkat, TMT, terus jenis kelamin, dan semuanya itu masih domain dari admin lokal di UPBU. Jadi jika memang masih ada kendala di situ, langsung hubungin masing-masing adminnya. Jadi nanti misalnya nanti seandainya kita mengikuti pelatihan, kita tanggal awalnya aja ya, awal masuk pelatihannya aja begitu ya. Jadi from to-nya kan otomatis tuh nanti. Oh, kalau itu lebih baik di tanggal akhir, Mas. Jadi langsung kita bisa upload ke sertifikatnya. Jadi karena memang karena di sistem itu dia tidak bisa upload tanpa ada bukti fisik. Seperti itu. Oh, oke. Jadi soalnya kan di dalam ini, siap. Karena kan kalau misalnya kita klik save and exit, biasanya langsung from to-nya cuman, tapi tadi kok nggak ada pilihan from to, tapi kok ini muncul ada from to, gitu. Kita yang agak, ini yang mana nih isinya begitu. Oh iya, jadi kalau memang kegiatan itu hanya 1 tanggal. Jadi memang kalau kita, ya 1 tanggal, karena kita mengakomodir semuanya. Jadi nggak masalah kalau mau diinput langsung ke 1 periode sih nggak masalah. Kalau untuk diklat, meskipun dia diklatnya 3 bulan, 4 bulan, tapi inputnya adalah di terakhir atau sebelum kita mengajukan EduBug, sebelum submit juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting bukti fisik sertifikatnya ada. Siap. Ada lagi? Siap, terima kasih Mas Novan. Salam buat teman-teman Jakarta.
Siap. Ya, Bapak Ibu, ada yang masih kurang jelas atau butuh pencerahan atau kemarin pas mencoba uji coba ternyata ada kendala? Izin Mas Novan, pemantau Siap. dari Airnav Pekanbaru, Adriawan. Ya, Pak, silakan. Oke, mohon izin untuk Air Traffic Controller, karena memang belum saya coba untuk masih pemantau, belum ada akun. Untuk Air Traffic Controller, untuk kegiatan, misal saya sehari memandu taruhlah 10 pesawat. Nah, untuk kegiatannya tuh dibuat volumenya per satu pesawat atau per satu dinas, Mas. Terima kasih. Dan untuk bukti fisiknya itu apakah berupa misalnya daftar dinas, ataukah logbook dinas, ataukah data traffic-nya? Terima kasih. Sebentar ya Pak ya, saya liatin di sesuai. Ya, Pak Andrew ya. Izin, siapa Ya, tadi? Pak. Saya Andrew, Ya. Airnav Indonesia Pekanbaru. Ya, Pak Andrew. Kalau untuk bukti fisiknya itu disesuaikan dengan Kemenpan 192. Jadi misalnya di sini, tadi kegiatannya apa? Mohon izin. Melakukan pemanduan lalu lintas udara. LLU ya? Ya, betul. Melakukan panduan. Nah, ini mungkin contoh nomor 8 nih. Nah, memandu lalu lintas menggunakan prosedur ADS, CPL, dan RVSM. Nah, di situ bukti fisiknya adalah laporan tiap shift. Berarti dia rekapnya, Pak. Jadi tidak harus tiap volumenya itu adalah satu pesawat gitu. Jadi disesuaikan dengan kegiatannya. Jika kegiatannya di sini adalah laporan, ya berarti produknya laporan, jadi total langsung seperti itu. Nah, berarti kalau yang angka 0,001 ini per pesawat ya Mas ya, bukan per shift bukan ya Pak, Mas? per shift Pak. Jadi contoh di Per shift sini, ya? jadi contoh nomor 15, mengawasi tugas operasional PTO pemanduan lalu lintas penerbangan, laporan tiap shift. Berarti ini adalah perkalian tiap shiftnya. Oh, siap. Gitu. Jadi dalam satu hari ada satu shift, otomatis dalam satu minggu ada 7 hari, maka 7 dikali 0,023. Itu Pak. Baik, mengalir dari itu Mas, berarti untuk misal saya melaksanakan misal 2 minggu sekali, enggak apa-apa ya? Misalnya dalam 2 minggu itu saya ada misalnya 5 shift gitu, itu nanti ditotalkan saja untuk lebih mempersingkat laporannya gitu. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Novan, saya Ali Akbar dari Trunojoyo. Saya masih belum bisa login, Mas. Sampai dari tadi saya masih bisa login, mau dibantu. Oh, ya. Ini aja, Mas. Kirim nama sama NIP-nya ke WA saya. Nanti saya forwardin ke tim IT-nya. Karena untuk login bukan di wewenang kami, izin karena itu langsung teknis ke aplikasinya.
Siap. Tadi saya juga sudah masukkan ke ini aplikasinya tentang yang Oh ya. Tadi nanti mungkin bisa dibantu oleh tim IT kirim reset password atau apa nanti. Siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Novan. Ya. Tanya nih dari PBU Iskandar. Iya Pak, silakan. Oke, Pak Novan, terkait dengan pengisian EduPak tadi, di aplikasi itu kan ada pengisian data kegiatan teknisi harian atau periode. Di situ setelah kita upload, selain dari data kegiatan tadi, di situ juga ada pendidikan, terus pengembangan profesi, dan penunjang. Nah, apakah itu semua harus diupload walaupun tidak ada kegiatan yang dilaksanakan? Karena pernah kita kemarin coba, itu sepertinya harus terisi semua walaupun datanya kosong. Yang penting ada bukti fisik yang kita upload setelah kita tanda tanganin oleh atasan langsung. Mungkin itu aja Pak Novan, makasih. Ya, izin Pak. Untuk kegiatan, ntar saya kasih contoh saja. Ya, untuk kegiatan ini yang diinput tambah data itu tidak harus semuanya, Pak. Jadi memang yang mau diusulkan di periode itu. Jadi misalnya untuk pendidikan, jika memang dalam satu periode mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni itu tidak ada diklat, ya kita nggak usah input kan Pak, nggak apa-apa. Gitu. Begitu juga dengan pengembangan profesi ataupun dengan data penunjang. Nah, kemudian untuk di submit data, ini memang kami log untuk semua harus upload. Nah, tapi jika memang di situ tidak ada kegiatannya, diupload saja, tapi tidak perlu ditandatangan juga nggak apa-apa. Jadi contoh misalnya surat pernyataan pendidikan. Nah, di data kegiatan yang diupload ini kan tidak ada, karena kan satu periode tidak ada diklat. Nah, ya udah nggak apa-apa, di submit datanya ini tetap diekspor, kemudian langsung diupload aja dalam bentuk PDF-nya. Seperti itu, tanpa ditandatanganin, nggak masalah. Nanti kalau waktu kita cross-check, yang di surat pernyataan ini kenapa tidak ada tanda tangan, kan kita pasti akan mengecek ke data kegiatan. Oh, ternyata di sini tidak ada usulan. Ya, berarti tidak masalah. Seperti itu. Kecuali kalau di situ ada data usulan pendidikan diklat, tapi di surat pernyataannya ada listnya, tapi tidak ada tanda tangani, maka kita akan minta untuk direvisi. Seperti itu. Siap. Ya, jadi untuk kegiatan memang tidak semua harus diupload, sesuai dengan kegiatannya saja. Tapi untuk submit data surat pernyataan semua wajib, gitu. Cuman dengan catatan itu tadi, jika tidak ada kegiatannya, tidak perlu ditandatangani, nggak apa-apa, tetap diupload. Gitu. Izin. Oke, makasih Pak. Pak Novan. Makasih. Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang masih mau ditanyakan? Gimana Bapak Ibu? Dari Juwata raise hand mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan dari Juwata? Baik, ada yang ingin ditanyakan, Mas? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, saya Denny Mas dari UPBU Bandara Juanda Tarakan. Pertama yang ingin saya tanyakan terkait volume, Mas. Di sini volume ini pengisiannya apakah diisi berdasarkan kualitas output, berdasarkan kegiatan, ataupun berdasarkan jumlah peralatan? Karena kalau dari asumsi kami, pembuatan angka kredit yang biasa kami buat secara manual, nilai yang kita tuangkan itu adalah dari jumlah peralatan. Misalkan dari nama kegiatannya, menyiapkan dan mengoperasikan peralatan listrik penerbangan kategori A. Dari peralatan listrik penerbangan kategori A sendiri, kegiatannya satu. Hanya saja dari kegiatan dari peralatan A itu sendiri, mungkin jumlah peralatan mungkin bisa lebih dari satu. Apakah yang kami buat itu cukup satu, ataukah berdasarkan dari jumlah peralatan yang kita lakukan secara kegiatan sehari-hari tadi itu? Apakah kita buat satu saja, maksud saya, apakah nanti diakumulasi atau seperti apa, Mas? Begitu. Yang kedua terkait bukti fisik. Misalkan di SKP kita buat satu hari ada 8 kegiatan. Apakah dari 8 kegiatan itu memang wajib kita sertakan bukti fisik? Ataukah mungkin ada opsi lain yang dapat diberikan kepada kami di lapangan? Seperti itu, Mas. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, saya jawab. Untuk kegiatan itu berdasarkan dengan seperti saya sampaikan tadi, berdasarkan Kepmenpan 192, Pak. Jadi kalau di sini contoh adalah menyiapkan mengoperasikan peralatan elektronika kategori A. Memang outputnya adalah per unit peralatan. Jadi nggak masalah seperti itu. Memang outputnya seperti itu. Tapi jika outputnya di sini adalah per laporan, maka yang dilaporkan adalah laporan. Contoh seperti melaksanakan kegiatan performance check peralatan aeronautika penerbang kategori C, maka di sini outputnya adalah laporan. Maka jumlah volumenya adalah berbasis jumlah laporannya. Seperti itu. Jadi mengikuti. Jadi sepertinya sih kalau dari Dupak yang hard copy nggak terlalu beda banyak, Pak. Karena dasar dari patokannya sama. Itu. Kemudian yang berikutnya izin Pak, yang kedua tadi apa Pak? Mohon maaf. Izin dari Tarakan. Terkait bukti fisik, Mas. Iya, Mas, terkait bukti fisik. Terkait bukti fisik laporan kegiatan. Ya. Apakah itu memang wajib disertakan di setiap laporan? Seperti itu. Ya, kalau untuk bukti fisik, ya memang wajib, Pak. Gitu. Jadi memang kita mencoba untuk melegalkan kegiatan. Jadi karena kita jujur dari tim pusat untuk melakukan verifikasi, kita tidak tahu apakah yang bersangkutan sudah benar melakukan pekerjaan dengan tim penilainya, apakah sudah benar atau tidak, maka dari bukti fisik itu kita bisa melihat. Nah, cuman memang untuk bukti fisik itu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bisa berupa laporan, foto, atau yang mewakili, seperti logbook, seperti itu. Jadi tidak terkunci harus semua laporan atau semua foto seperti itu. Baik, berarti bisa dari data logbook ya, Mas. Data logbooknya kita foto, kita dokumentasikan, nanti kita upload begitu. Ya, bisa, Pak. Oke, baik. Cukup, Mas. Cukup jelas. Terima kasih. Ya. Silakan yang masih ada unek-unek atau yang perlu disampaikan, silakan disampaikan. Halo. Ya, silakan, Mas. Saya Pak Bembi dari Lampari. Siap-siap. Ya, Mas. Pak. Saya mau nanya, Mas. Ini saya kan dapat 3D itu TMT 2017 dari Radiosman, pindah ke Silampari waktu itu 2018 akhir, kabar daerahnya masih di 3C. Nah, jadi kami
nggak mengusulkan ke 3D juga terhalang ke bandara. Nah, apakah itu PAK-nya yang terhitung terakhir itukah? Terus saya mengajukan lagi sampai periode Desember 2019. Apakah PAK-nya akan keluar lagi atau gimana, Mas? Ya, izin Pak Bembi. Ya, untuk pengusulan KP itu masih bisa dengan SK-PAK yang kemarin. Intinya ada SK-PAK yang sudah bunyi. Jadi misalnya jika di SK-PAK sebelumnya itu sudah bunyi untuk TMT, contoh 1 April 2020, tapi karena kendala non teknis atau ya mohon maaf apapun itu ternyata tidak bisa diusulkan di April 2020 misalnya. Nah, itu SK-PAK masih bisa diusulkan untuk periode berikutnya yaitu April 2020, nggak masalah. Seperti itu, Pak. Yang penting di SK-PAK itu sudah berbunyi bisa dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Seperti itu. Jadi nggak masalah. Tetap bisa diusulkan, Pak. Ya, makasih, Mas. Siap. Selamat pagi Mas Novan, nambah nih. Siap. Mas, izin nih, kemarin saya nyoba-nyoba ini kayaknya punya saya juga belum bisa nih. Kayak apa nih, nanti saya nyoba trial and error-nya kayaknya belum bisa puas nih kalau belum nyoba nih. Satu itu. Silakan, Mas. Satu, nah izin punya saya belum bisa masuk. Kayaknya ada beberapa teman yang di APT Pranoto ini kayaknya juga belum bisa nyoba trialnya itu. Satu, itu. Yang kedua, UPBU Iskandar Pangkalan Bun. Seandainya misalnya kita nggak perlu mengekspor dan mengupload gimana? Misalnya kita nggak diklat nih, jadi kita ya nggak usah ngeklik ekspor, nggak usah upload. Apakah ada efeknya di belakang begitu? Yang kedua, yang ketiga nih sebenarnya gongnya nih. Sebenarnya di kita kan AP2KP itu kan sudah ini ya Mas ya, kalau di teknisi ada nilai sampingnya itu ada nilai-nilai angka kredit yang sudah ini harapan kami sih sebenarnya sinkronis antara ini, jadi kita cukup teman-teman teknisi ngisi di AP2KP penilaiannya udah cukup di AP2KP juga gitu. Tapi artinya ketika sekarang menggunakan IMSIS, jadi kita harus dua ini teknisi ini punya mengisi AP2KP juga ngisi IMSIS. Artinya kan wah ini dua kerjaan nih. Artinya kalau bisa harapan kami sih, kami sebagai teman teknisi artinya lebih efektif dan efisien kita ngisi di AP2KP, di situ juga sudah diakomodir artinya nilai-nilai angka kreditnya, artinya begitu. Terima kasih Mas Novan. Ya, Mas Yudi. Untuk AP2KP dan IMSIS, ya kebetulan karena providernya beda. Jadi asal ininya sudah berbeda. Jadi memang kemarin rencana awal kita memang mau sinkron karena kebetulan just info dari bahwa memang Sekjen juga infonya memang mau mensinkronkan dengan portal IMSIS-nya untuk memakai di kesekjenan. Cuman kita belum tahu tindak lanjutnya itu, makanya kita harapkan jika memang Sekjen nanti memakai seperti itu, kita punya ininya apa istilahnya lampu hijaunya untuk sinkron. Itu. Jadi data itu sebenarnya kami juga jujur di kantor pusat juga berharap semua itu sinkron seperti itu. Jadi tidak ada lagi dualisme data ataupun aplikasi. Karena contoh di kami untuk tata persuratan kami masih memakai di portal IMSIS. Kemudian untuk data profil pegawai tetap kembali ke SIK. Padahal di IMSIS juga dibutuhkan. Seperti itu. Memang kita juga dari kantor pusat sendiri juga semuanya juga harus dipakai. Seperti itu. Jadi memang masukan dari awal kita sudah berpikir seperti itu, Mas. Karena kami sendiri juga maunya ya satu kali input, semua aplikasi yang dibutuhkan terkait inputan itu bisa langsung mendapatkan datanya. Itu. Jadi tunggu saja ini jadi PR besar kami, dan jika memang itu sudah bisa terakomodir semuanya nanti akan kita kita akan sampaikan ke semua. Gitu. Siap. Untuk yang nomor 2 bagaimana Mas? Seandainya kita nggak mengekspor kegiatan, nah itu seperti apa? Nah,
Kalau itu mohon izin Mas, kita memang sudah membatasi untuk harus mewajibkan semuanya tersubmit. Jadi semua dokumen itu ada. Iya. Jadi kalau memang data pendidikannya tidak ada, karena tidak ada diklat, ya nggak apa-apa, ekspor, kemudian langsung submit aja. Gitu. Jadi tidak perlu Wajib ditandatangani. artinya Ya, gitu. Tapi kalau itu ada data kegiatannya, itu wajib untuk ditandatanganin. Jadi itu yang perlu ditekankan adalah kalau ada kegiatannya wajib ditandatanganin, tapi kalau tidak ada kegiatan, nggak apa-apa langsung disubmit. Oh iya. Siap. Sama nanti intinya kami mohon dibantu ya Mas, biar kami bisa nyoba-nyoba dulu nih, trial and error. Artinya kalau ada ini makanan getuk nih, kita bisa nyoba nih getuk goreng atau getuk rebus atau getuk apa begitu kan gitu. Sebelum tanggal 5 nanti dihapus semua kan begitu. Ya, siap. Makanya tujuan kami adalah sebenarnya dari awal kemarin kita sebenarnya sudah siap untuk melakukan ini roadshow ke beberapa daerah ataupun mengadakan ke BIMTEK rencananya. Cuman karena terkendala dengan pandemi ini kita kesusahan. Jadi mau nggak mau kita akhirnya deadline terakhir ini kita bisa sanggup untuk lakukan Zoom meeting ini. Akhirnya kita mundurkan batas waktu uji cobanya. Oke, nggak masalah. Nah, makanya itu kita harapkan dalam jangka waktu seminggu ke depan ini, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, itu mencoba semuanya. Jadi kita dapat masukan juga apa yang kurang, apa yang salah, atau kendala problem gitu. Jangan sampai pada saat nanti sudah diaplikasikan atau sudah diwajibkan, masih ada kendala, sehingga akan merugikan Bapak Ibu sendiri pada saat pengusulan seperti itu. Sama tadi ketika Mas Nyovan mencoba di dalam layar tadi, sepertinya kayaknya angka kredit yang lama itu belum muncul ya Mas ya, masih 000 gitu, tapi adanya yang baru. Apakah nanti itu ketika sudah paten tanggal 6 Juni nanti dipakai, apakah itu akan muncul juga begitu? Oh, kayak lama nggak muncul tadi sepertinya ya, lama nggak muncul, adanya yang baru ketika yang kita ngisi aja. Izin Mas, kalau itu nanti itu prosedur kami di e-sidang. Tuh. Jadi penilaian untuk angka kredit lama nanti itu di prosedur kami. Jadi teman-teman hanya cukup mengusulkan untuk di edubaknya, di menu edubak itu usulannya. Jadi angka lamanya itu akan prosesnya ada di kami, sehingga nanti otomatis akan ke tambah. Siap. Oke. Nah, artinya nanti biar teman-teman nggak kaget, kok saya nggak ada nih yang lama, kok 000 aja nih, adanya yang baru begitu, izin. Oh ya, jadi nanti yang di situ adalah terima kasih Mas penambahannya. Novan. Ya, siap. Mas Novan. Ya. Dari Cilangkap lagi Mas Novan. Ya. Siapa? Ada yang kelupaan mau nanya lagi. Ya. PAK yang terakhir saya kan waktu yang 3D itu 2017. Tapi saya mengusulkan lagi sampai akhir tahun kemarin 2019 belum keluar. Ya. Apakah nanti saya menginput ke depannya 2 tahun yang kemarin lagi itu dari yang 2017? Izin Pak, kalau untuk yang periode kemarin itu sudah terbit. Memang kami butuh waktu untuk menginputkan ke aplikasi fungsional ini yang seperti saya sampaikan tadi. Jika masing-masing login itu sudah bisa akan melihat daftar PAK terakhir yang diinput. Nah, jadi nanti mohon menunggu, sabar. Nanti kami akan coba untuk inputkan semua hasil PAK terakhir periode terakhir kemarin yang periode April 2020 yang periode untuk dupaknya sampai dengan Desember 19. Ya, makasih Pak. Siap. Assalamualaikum Mas Novan. Ya, siap. Saya Mariuli dari UPBU Cunyadin. Mau bertanya, ini saya udah print. Jadi di sini ada muncul kegiatan-kegiatan yang tidak saya input ataupun yang bukan tugas saya. Jadi apakah nanti kita ketika kita download
apa bisa kita edit dulu, hapus, terus kita tanda tangan, terus di-upload lagi, itu Mas. Terus yang kedua, di keterangan bukti fisik masih kosong, apa perlu kami mengisi foto atau laporan atau gimana itu Mas? Iya Mas. Ya, izin Pak Yuli. Jadi untuk kegiatan memang beberapa mohon izin untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, memang dari kemarin kita di tim pusat juga melakukan uji coba. Jadi mohon maaf jika kami menggunakan nama Bapak dan Ibu tanpa sepengetahuan untuk menginput kegiatan atau dupak atau kegiatan itu. Jadi memang ada beberapa kita trial error juga seperti itu, dan memang tujuan kami memang untuk mengetahui proses ini apakah sudah lancar atau tidak. Sehingga kalau memang Bapak dan Ibu menemukan namanya ternyata sudah ada kegiatan yang diinput, ya mungkin itu dari kami. Seperti itu. Jadi tidak masalah, karena seperti yang sudah disampaikan bahwa sampai dengan tanggal 5 itu semua data nanti pada tanggal 5 akan dihapus. Jadi semua data edupak itu semua yang diinput di situ akan dihapus. Nah, baru mulai per tanggal 6 itu Bapak dan Ibu bisa langsung menginputkan sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya. Begitu Pak. Jadi nggak masalah. Ya. Siap, Pak. Terus yang kedua tadi, mohon izin Pak, apa? Di surat pernyataan ini ada keterangan bukti fisik. Jadi masih ada yang kosong gitu Mas. Apa perlu kita ngisi secara manual gitu? Oh, ya. Kita tampung itunya kendalanya. Nanti kan kita coba untuk cross check di sini. Apakah itu memang untuk semua hasil ekspor atau cuman beberapa nama, nanti akan kita. Ya. Makasih Pak atas masukannya. Sama-sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dan Ibu, apabila masih ada ditanyakan, masih ada waktu kita sampai dengan nanti jam 11 berakhir sesi pertama. Nanti dilanjutkan nanti teman-teman sesi kedua. Sampai sejauh ini bagaimana dengan Pak Baginda? Izin Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Pak, saya masih kurang paham tadi penjelasannya yang pertama untuk masuk ke pengisian dupaknya Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan kan untuk masuk ke pengisian dupak itu kita lewat IMSIS ya Pak ya? Ya, betul. Lewat IMSIS. Tetapi saya masuk ke IMSIS, saya buka di HP saya, tapi saya nggak bisa masuk Pak untuk ke pengisian dupaknya Pak. Masalahnya kira-kira apa Pak? Oh iya. Bentar Pak. Selagi oke. Ya. Jadi izin Mas Baginda. Jadi kita memang masuk IMSIS. Untuk login pertama, nah itu ke modul IKU, integrasi data ke, ya ini integrasi data administrasi, kemudian di integrasi data kepegawaian di Jenhubud. Semua aplikasi terkait dengan kepegawaian ada di sini. Kemudian kita klik, nah di sisi kiri itu jabatan fungsional. Nah, lewat dari situ. Tapi izin Pak. Ya, siap. Ini saya sudah masuk di IMSIS Pak. Tapi setelah saya login, ini di sini hanya ada petunjuknya absensi online, kedua laporan kerja harian,
Ketiga Oh. jatuh WFO dan WFH, Pak. Oh, Yang ini itu Mas. tidak muncul, Pak, yang seperti yang Oh, Bapak ini. ini Mas. Ini di close dulu. Jadi ini, ntar. Nah, ininya di close. Oh, ini di close, Pak. Oh, Ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Saya sudah close, Pak. Nah, setelah di close, coba scroll ke bawah. Nah, di sini integrasi data kepegawaian di Jenubud. Sudah ketemu, Mas? Yang mana, Pak? Coba, Pak. Integrasi data kepegawaian di Jenubud. Integrasi. Sebelahnya WFH biasanya. Integrasi data training, Pak, ya? Bukan. Data training. Atasnya lagi. Integrasi data kepegawaian. Oh ya, integrasi data kepegawaian di Jenhubud, Pak, ya? Ya, betul. Di situ, Mas. Nah, ini saya klik, Pak, ya? Ya, klik. Yap. Udah, Pak. Udah. Nah, Pak, siap. di sebelah kiri ada jabatan fungsional. Menu kiri, paling kiri. Itu kan ada tanda penghargaan, keterangan jasa, surat izin belajar. Nah, kita pilih yang jabatan fungsional. Kosong, Pak, ini. Maksudnya kosong yang di mananya? Nggak ada seperti yang ditampilan yang Bapak ini, ditampilkan di laptop ini, yang di saya punya. Bapak ini ya, pakai handphone ya? Sabar, Pak. Ada, Pak. Saya sudah Oh, klik ada. yang ada S3, terus jabatan fungsional, Pak, ya? Ya, jabatan fungsional, betul. Ya, Pak. Udah masuk? Ya, udah masuk, Pak, ya. Siap. Ya, selamat datang. Udah, betul? Ya, betul. Daftar pemangku jabatan fungsional, Pak. Ya, namanya udah ada belum, Mas? Ada, Pak. Ada nama saya, Pak, ya. Ya, coba ada ininya nggak, tombol detailnya enggak? Di sini Daftar pemangkunya diklik, yang menu pemangku jabatan fungsionalnya. Ya, seharusnya udah ada, Mas, karena nomenklatur jabatannya sudah benar, di kami juga sudah muncul, seharusnya sudah ada. udah, Pak. Udah muncul, Pak. Ini ada nama saya. Terus yang selanjutnya, yang diklik yang bagian mana nih, Pak? Nah, kalau untuk EduPak-nya, klik di menu EduPak. Di sebelah kiri. Ada di atas. Kalau handphone mungkin tampilannya agak beda. Izin. Mungkin. Ya, siapa ada? EduPak, Pak, ada. Ya, EduPak di situ. Ya. Nah, dari situ baru menginputkan sesuai kegiatan yang saya sampaikan tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oh, iya, Pak. Ya, nanti untuk data kegiatannya tinggal dimasukkan ke ini. Menu data kegiatan, kemudian iya, ditambah data. Oh, itu apabila kita untuk pengisian laporan Ya. hariannya, Pak. Oh, Ya, siap, betul. siap. Betul. Ya, Pak. Betul. Siap, Atau Pak. kurang, Terima kasih, Pak. ya, siap. Untuk lebih jelasnya bisa ini. Terima kasih banyak, Pak, informasi. Sesuai di surat kami ada link untuk panduan. Izin, sebentar. Surat. Nah, izin. Di sini kita juga sempat sudah membuatkan panduannya. Nah, ini panduan untuk EduPak-nya.
bisa di-download di situ, menu-menu apa yang harus dimasukkan, dan diklik. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Novan. Nah, siap, sama-sama Pak Kinda. Ya, bagaimana teman-teman? Udah cukup ya prosesi pertama terkait dengan hal yang disampaikan sama Mas Novan tadi. Ada beberapa hal terkait dengan penggunaan dari aplikasi Edupak ini sendiri. Sebelumnya menyampaikan beberapa hal. Pertama, salah satunya adalah saya harap teman-teman di sini segera mengecek kembali data pegawainya, karena data pegawai itulah yang akan digunakan nanti sebagai database untuk proses PAK. Jadi nanti kalau nanti PAK yang terbaru yang kita akan sidangkan di bulan, insya Allah bulan Agustus September nanti, itu akan relay pada data yang ada di baik itu karpe, tanpa tanggal lahir, semua akan ambil data-data dari sana. Jadi hal pertama yang Bapak akan lakukan setelah kegiatan yang terakhir hari ini adalah kembali ngecek data pegawai. Itu ada di IMSI. Silakan koordinasi dengan admin lokal, yaitu biasanya di DU. Kalau ada data-data yang terbaru, yang pertama. Yang kedua terkait dengan jabatan. Nanti teman-teman ada yang bilang oh jabatan saya tidak ada, atau tidak ada, tidak bisa akses ke jabatan nasional. Nah, yang pertama dilakukan adalah cek kembali jabatan IMSI. Seperti yang disampaikan di awal oleh teman-teman, ada 3 jenis jabatan yang akan dibaca oleh aplikasi jabatan fungsional sehingga bisa masuk ke aplikasi jabatan fungsional tadi. Seperti itu, yaitu teknisi penerbangan pelaksana, teknisi penerbangan pelaksanaan, dan teknisi penerbangan penyelia. Mungkin teman-teman ada yang pakai bidang dan segala macam di sana. Nah, itu yang harus diperbaiki nama jabatannya. Tuh. Selanjutnya adalah mengharapkan Bapak melakukan percobaan, mencoba kembali menggunakan aplikasi karena segala informasi yang baru diterima terkait perbaikan aplikasi akan sangat berguna bagi kita nantinya. Apabila ada permasalahan, silakan nomor yang akan kami tampilkan, yaitu Pak Hari Buwono, Bapak Tina dan Rohit. Silakan dikirimkan pertanyaan atau ada trouble dengan aplikasi. Yang keempat, itu terkait dengan hasil PAK bulan kemarin 2020, ke depan akan kami aktifkan di pemangku data jabatan fungsional di sana. Nanti Bapak dan Ibu silakan tinggal di-download. Ada yang mendapat kenaikan pangkat, silakan segera dilengkapi dokumennya. Nanti kita akan bantu sampaikan kepada kenaikan pangkat. Kalau yang mau dibutuhkan SK yang aslinya kenaikan pangkat. Selanjutnya, berhubung yang hadir pada hari ini ada sekitar 58 orang yang join sampai dengan sesi terakhir, sesi berakhir. Kami berharap Bapak dan Ibu yang hadir dapat menyampaikan kepada teman-teman yang ada lingkungan kerja Bapak dan Ibu, khususnya sebagai dari teknisi penerbangan yang sedang bertugas berdinas di lokasi. Mungkin karena tidak bisa hadir di sesi pagi dan tidak sempat mendaftar di sesi kedua, disampaikan bahwa sekarang sudah menggunakan aplikasi. Sehingga mau tidak mau harus mencoba mempelajari dan mencoba menggunakan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya apapun rekaman pada hari ini, kami merekam kegiatan ini, nanti kita akan upload di channel YouTube-nya bagian kepegawaian. Ada di Sahabat Pegawai di JPU. Jika Bapak dan Ibu ingin mendengarkan kembali, menonton kembali apa yang dipelajari hari ini, silahkan. Nanti silahkan langsung ke sana, nanti kita akan upload di sana untuk sebagai bahan pembelajaran. Oh, tutup, Pak. Ya, oke, mungkin itu sedikit dari saya. Sebelum kita ditutup oleh Pak Kasubag, saya persilahkan kepada Bapak Kasubag
Evaluasi dan pengembangan, Bapak Haribowo Lesmono. Sudah. Ya. Oh, sampai sini, Mas. Iya. Baik, terima kasih. Sudah semua ya? Terima kasih Bapak Ibu, sahabat, kerabat, handetolan, rekan-rekan DJU, teknisi penerbangan. Acara BIMTEK-nya sudah selesai berlangsung. Namun tentu saja di dalam membangun sebuah sistem, pasti di awal-awal atau di transisi masih banyak onak dan duri. Nanti kalau seandainya ada kendala dan hambatan, jangan sungkan untuk menghubungi kami, baik lewat WA maupun by phone, sehingga persoalan-persoalan yang bersifat teknis pengajuan atau apapun bisa kami bantu selesaikan. Dari kami, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktu dan teman-teman semua sekalian. Demikian kami tutup BIMTEK ini, karena nanti di sesi kedua kita akan lanjut lagi pada pukul 1 ya, dengan UPBW yang berbeda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua, juga salam dari Pak Kabar. Demikian kalau belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan di sistem, maksud saya perlu sistem ada beberapa mereka di listing aja nanti nama-nama. Langsung diganti ada. Iya, cuma diprioritaskan. Yang sudah